Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Era Hidayati Syafa'ah, biasa dipanggil Hilda, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Bahauddin Budahari Madura atau Uniba Madura di jurusan Sistem Informasi Angkatan 2022. Oke, dan yang akan saya bahas nantinya ini berkaitan dengan mata kuliah tentunya, di mana mata kuliah ini di Introduction to Database System. Jadi kita akan bahas tentang MySQL. Apa sih MySQL? Oke, let's go. Oke, saat ini saya sudah mengumpulkan beberapa sumber from MySQL dan segala macamnya. Otomatis ya sedikit mungkin dari Wikipedia dan lain sebagainya. Dan insya Allah ini akan bantu kalian apa sih tentang database dan segala macamnya tuh kayak gimana, seperti itu kan. Oke, jadi pertama ini sumbernya berasal dari Wikipedia. Akan aku bacakan dan akan aku stitch di atas. Okay, MySQL is an open source relational database management system or RDBMS. Jadi MySQL ini adalah open source ya sifatnya, atau aksesnya terbuka. Relational database, dia berhubungan atau saling berhubungan ya, relational gitu. Dengan database management system. Jadi dia bisa memanajemen database kayak gitu dengan cara, nanti ada lanjutannya. Oke, its name is combination of my. Jadi ini namanya itu kombinasi dari my, dari nama the name of co-founder Michael Widigenius daughter my. Jadi lahirnya MySQL itu dari Michael Widigenius itu loh. And SQL, the acronym for Structured Query Language. Jadi SQL itu kepanjangannya adalah Structured Query Language. A relational database organizes data into one or more data tables in which data may be related to each other. Jadi dia itu mengorganisasi data into one or more data tables. Jadi dari satu data atau lebih gitu, or more data tables. Jadi atau tabel atau lebih gitu, tabel yang lebih gitu. Jadi dia bisa mengorganisasikan atau mengorganisir yang namanya data into one or more, jadi satu atau lebih data tables ya, seperti itu. Tapi kita harus paham ya, karena sumbernya ini meskipun kita berbahasa pakai bahasa Inggris, tapi kita harus paham kayak gitu. It's okay, gak apa-apa, ini buat pelajaran buat kita. In which data may be related to each other. Jadi datanya ini saling berhubungan each other gitu, satu sama lain. Oke, selain itu, these relations help structure the data. Jadi, these relations itu maksudnya hubungan antar tabel itu ya untuk memudahkan strukturnya gitu, strukturalnya atau struktural itu maksudnya urutan-urutannya gitu, data-datanya itu loh. Nah, nanti dia kan database-nya kan dibutuhkan ketika kayak for administration or everything, kayak tentang administrasi. Terus biasanya kalau kita buka web itu biasanya ada kan kayak login, terus kemudian intinya data diri atau biodata dan lain sebagainya yang dibutuhkan gitu oleh dari mereka ke server. Oke, sekarang kita bahas soal lisensi ya. Jadi lisensi itu maksudnya kayak perizinan, atau biasanya kalau kita membuat suatu blog atau memuat berita atau segala macam itu kan biasanya ada yang lisensi atau biasanya kalau di blog itu ada lisensinya, dalam artian kayak lisensi perizinan, atau takutnya ntar kan kena copyright atau kena karyanya akan kena kena ban kayak gitu. Jadi biar gak di ban, jadi kalian harus ada lisensinya. So MySQL ini dia memiliki lisensi GNU, General Public License. Jadi bisa digunakan oleh publik seperti itu, secara umum, secara komersial, dan secara gratis. Jadi MySQL ini termasuk ke dalam RDBMS yang seperti yang tadi yang saya sudah bahas kayak gitu. Itulah mengapa di dalam MySQL juga menggunakan istilah baris, kolom, tabel, dan lain sebagainya. Juga sintaksnya itu juga insya Allah mudah dipahami ya kalau mereka yang sudah terbiasa atau mereka sudah mengenal about programming kayak gitu. Yang udah tahu coding, insya Allah dia pasti bisa sintaksnya itu bisa mereka pahami gitu. Dan gampang sekali. Nanti kalau rame kita lanjut. Oke. Kita bahas soal sejarahnya ya.
tadi asal nama from what's Michael Widgenius, daughter of Mai. Jadi dia tuh lahirnya Mai itu dari Michael Widgenius. Jadi sekarang kita akan bahas soal sejarah MySQL-nya. Oke, dan MySQL ini sebenarnya sudah rilis di tahun 1995. Akan tetapi yang namanya juga perusahaan atau programmer kan mengalami naik turun ya. Jadi sebelum membuat MySQL dia di TCX, kemudian ini perjalanannya seperti itu. Oke. Sebenarnya sejarahnya panjang sekali ya, karena yang namanya seorang programmer itu tidak hanya dia sudah membuat suatu sebuah koneksi atau koneksi yang bebas, apalagi gitu ya. Maksudnya orang lain bisa menjadi developernya gitu, orang lain bisa mengotak-atik karyanya gitu yang udah dia rancang kayak gitu. Kemudian orang lain juga menggunakan apa yang kita akan gunakan gitu dari database atau segala macamnya. Itu tidak gampang dan itu memiliki beberapa kekurangan juga dari bahasanya ya, dari low level ISM tadi itu. Ini kan bahasa programming juga ya, jadi yang sekiranya mengerti, dan itu terjadi pembaruan atau update sampai beberapa level atau pembaharuannya seperti itu. Dan dan sekarang aku bakal tunjukin ke kalian, ini adalah rilis dari versi versi 5.1 sampai yang udah sampai sekarang digunakan ya, full stitch ya. Oke. Jadi Monte itu dia mengembangkan sistem database sederhana yang dinamakan Unirect yang menggunakan koneksi low level ISM database engine dengan indexing. Jadi yang udah nanti aku stitch di depan ya. Jadi dia itu di low level ISM dia tuh pakai bahasa programming juga. Maksudnya sebelum membuat MySQL kayak gitu. Kemudian pada saat itu Monty bekerja pada perusahaan bernama TCX di Swedia pada tahun 1994. Terus mengembangkan aplikasi berbasis web dan berniat untuk menggunakan Unirect sebagai sistem database. Jadi ada namanya Unirect sebagai sistem database. Nah, kemudian Unirect ini dianggap kurang cocok untuk database yang dinamis seperti web. Oke. TCX berusaha mencari alternatif sistem database lainnya. Kemudian dia itu ya salah satunya ketika membuat database itu muncullah Mini SQL atau MSQL. Kemudian ini yang masih versi pertama ya, dan tidak mendukung indeks. Jadi indeks itu kan maksudnya biasanya kan terjadi angka dan huruf ya kalau indexing, atau dia juga ada table meaningnya juga kayak gitu. Kemudian balik lagi dia pada akhirnya para pengembang Unirect, MySQL dan TCX ini melakukan kerjasama untuk membuat produk database yang baru, sehingga pada tahun 1995 dirilislah MySQL. Jadi memang betul-betul para programmer itu kan berkumpul gitu tuh. Jadi kita kalau bahasanya tuh mereka tuh bikin kerja kelompok kayak gitu kan. Mereka bikin kerja kelompok, kemudian mereka nggak bisa dong kalau cuma satu pemikiran atau satu ide saja yang akan dikembangkan. Jadi mereka dari beberapa kegagalan dan ketidakcocokan yang udah dipakai sama orang karena dia koneksinya bebas kayak gitu, dia membuatlah MySQL itu. Jadi ide itu betul-betul keluar dari otak orang-orang yang emang cerdas dan dia mau untuk bekerja sama kayak gitu. Teamwork itu penting kayak gitu. Oke, next. Sekarang aku bakal ngebahas soal kelebihan MySQL. Jadi MySQL itu dia kan database server ya. Dia juga banyak banget dipakai kayak gitu. Jadi yang pertama, dia juga bisa melakukan integrasi dengan bahasa pemrograman lain seperti Python. Jadi kalau ada nanti aku bahas ya juga soal tipe data, kemudian sintaks
dan perintah-perintah kayak gitu. Nah, kemudian RAM yang dibutuhkan tidak begitu besar, bisa digunakan oleh multi-user, struktur tabel lebih fleksibel, bersifat open source. Seperti yang akan aku bahas juga soal open source itu kayak supportnya itu dia juga butuh ya, kayak dia akses di mana sih, kemudian dia sifatnya kalau open source itu kayak gimana, dia bisa nanti pakai CMD atau pakai gimana kayak gitu. Kemudian keamanan yang terjamin. Ya. Sampai saat ini sih jujur saya menggunakan MySQL tuh masih baru ya, terbilang baru karena masih mahasiswa. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah dikit lah kayak gitu. Ya, yang keempat adalah kekurangan MySQL. Oke, MySQL itu juga punya kekurangan gitu ya. Salah satunya adalah kurang mampu untuk mengelola database dalam jumlah besar. Oke. Biasanya nanti ada di dalam tipe datanya ya, kayak integer, kemudian dari bilangan bulat atau tipe data string atau segala macam itu nanti biasanya ada batasan-batasannya seperti itu. Tidak begitu cocok untuk aplikasi game dan mobile karena bersifat open source, technical supportnya menjadi kurang bagus. Jadi di open source, kalau udah open source tuh biasanya semua bisa mengakses ya. Jadi siapapun juga bisa merubah. Dan ini nih sifatnya meskipun satu orang make kok kayak gini, kok satu orangnya makanya kayak gini, jadi dia udah saking dari banyak yang make, dia udah fiturnya mungkin ya itu kurang bagus gitu. Itu sih. Oke, mungkin dari itu dulu, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi ya kita belajar harus sama-sama mengerti ya, harus sama-sama saling berusaha untuk mencari ilmu itu seperti apa. Jadi saya pribadi juga sebenarnya senang sih harus bisa belajar gitu. Meskipun nanti kalau ada salah atau gimana, kalian komen aja di bawah. Gak apa-apa kok, kita sama-sama belajar. Jadi aku cuma menjembatani kalian mungkin kayak gimana gitu di MySQL ini. Oke, see you nanti kalau rame. Aku insya Allah kalau udah dapat sumber lagi, kemudian mau belajar lagi, harus tetap mau belajar sih. Jadi nanti aku bisa share ke kalian. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.